Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Guide Kasarung. Kali ini saya akan memberikan trik bagaimana kita membuat virtual tour dengan menggunakan Google Earth. Kenapa harus virtual tour? Karena kita semua tahu di masa pandemi corona atau COVID-19 ini orang susah sekali untuk bepergian. Entah itu karena ada pembatasan wilayah, entah itu karena ada karantina wilayah ya, atau ada hal-hal yang lain yang kemudian menyulitkan kita untuk bepergian keluar. Nah, untuk itu saya berinisiatif untuk membuat virtual tour sederhana dengan menggunakan Google Earth. Oke, sebelum kita lanjut, buat Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk berlangganan dengan mengklik tombol subscribe, kemudian like, kemudian berikan komentar, masukan untuk saya. Tidak lupa juga untuk membunyikan loncengnya supaya ada pemberitahuan ketika ada video baru yang masuk atau diupload ke YouTube. Oke, langsung saja kita akan belajar bersama. Saya menggunakan Google Chrome, di mana ini adalah program standar. Saya pikir semua orang juga punya. Kemudian kita buka Google Earth. Ya, kita buka Google Earth. Kita tunggu sampai programnya terbuka. Ingat, yang belum, Anda tinggal mengetikkan di jendela URL atau URL Google Earth, kemudian enter. Nah, nanti akan keluar ada Google Earth Pro, ada Google Earth Web ya. Kita memilih Google Earth Web. Oke, kalau sudah muncul, kemudian Anda klik 3 garis yang ada di bagian kiri atas ya. Kemudian kalau yang belum sign in, kalau yang belum masuk menggunakan akun email, Anda masuk dengan menggunakan akun email di bagian sign in ya. Oke, saya kasih tunjuk, saya keluar dulu, sign out dulu, baru kemudian nanti saya sign in. Oke, ini agak sedikit lelet. Nah ya, ini klik 3 garis di bagian atas, paling atas, kemudian sign in. Kemudian Anda pilih salah satu akun yang akan dijadikan akun untuk virtual tour maksudnya. Oke, masukkan sandinya. Next. Salah. Yap, kita masuk menggunakan akun saya. Nah, kemudian sambil kita tunggu ya, kita sudah masuk di program Google Earth. Ini saya full screen. Kemudian langkah pertama adalah Anda harus menyiapkan dulu rencana perjalanan. Yang kedua, Anda harus ada email. Oke, kalau sudah, siapkan rencana perjalanan, mau kemana saja. Oke, langsung. Ini kalau kita akunnya sudah terpasang di Google Earth, akan terlihat email kita ya di sini. Kemudian ada search, Voyager, ada project, ada map style, ada photos, kemudian ada setting, feedback, help. Nah, untuk membuat virtual tour, langkah pertamanya adalah kita klik project. Oke, ini sudah ada 2 project yang saya buat kemarin. Kemudian kita klik new project. Ingat ya bahwa virtual tour ini
supaya bisa diakses kembali oleh kita, supaya bisa digunakan lagi oleh kita. Kita akan membuat ini di Google Drive. Jadi nanti pada saat kita keluar dari Google Map atau kita keluar dari Google Earth, pekerjaan kita masih akan tetap ada di situ. Oke, kita masuk tadi masuk ke project ya, new project, kemudian create project in Google Drive. Oke, sudah ada. Sini utilized project, kita rubah menjadi judul. Apa judul dari virtual tour? Karena saya berada di wilayah Banten, Kabupaten Pandeglang, maka saya akan menggunakan projectnya City Tour Pandeglang misalkan. Oke, kemudian deskripsinya Anda jelaskan apa yang akan Anda sampaikan pada virtual tour ya, misalkan bla 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 bla, silahkan isi sendiri. Kemudian selesai ya, Anda pilih yang di bagian bawah new feature. Nah, di sini ada pilihan search to add place, kemudian add place mark, kemudian draw line or shape, kemudian full screen slide. Nah, kita cari dulu tempatnya ya. Tadi yang direncanakan itu bagaimana, tempat mana saja yang mau kita buat. Oke, untuk yang pertama misalkan saya di sini akan mengambil alun-alun Pandeglang. Ini di alun-alun Pandeglang, bisa di bagian kiri atau bisa di bar yang dua yang kecil ya, yang ini. Oke, dua-duanya sama place mark. Kita akan ini di zoom in supaya nanti pada saat kita membuka animasi zoomnya itu akan terlihat ya. Jadi saya akan di zoom in seperti ini. Jadi saya masuk nanti ke alun-alun Pandeglang. Oke, kita kasih nama alun-alun. Oke, save. Nah, di sebelah kiri itu yang ada garis 2, pekerjaan kita sudah tersimpan di situ, tapi belum diapa-apain. Kemudian selanjutnya saya akan menuju ke pendopo kantor Bupati Pandeglang. Ini tempat saya yang kedua. Sama seperti tadi, kita zoom dulu ya, kita zoom dulu, baru kemudian kita klik ya add place marknya, kita klik seperti ini, kita klik oke, kemudian kita kasih nama kantor pendopo atau kantor Bupati Pandeglang. Oke, selesai, save. Kemudian yang ketiga misalkan saya akan menuju ke Kodim ya, Kodim Pandeglang. Oke, ini dia. Sama seperti tadi langkahnya, klik dulu, kita zoom dulu, kemudian klik masuk ke, kita ketik Kodim untuk judulnya. Selesai, save. Oke, 3 tempat ini. Ini kan 3 tempat, ini ada alun-alun ya, kemudian ada ini dia yang warna biru nih, alun-alun, kemudian ada kantor bupati, kemudian ada Kodim Pandeglang. Nah, setelah kita menandai, kita otomatis sebelumnya seharusnya kita membuat jalur dulu. Tapi kalau saya untuk lebih memudahkan adalah kita membuat jalur setelah kita menandai. Bagaimana caranya? Di samping add place mark ini ada draw line, draw line-nya ya, ada yang gambar zigzag
kita klik. Di manakah titik yang pertama? Disitulah yang pertama kita klik sekali. Kemudian untuk membelokkan atau memindahkan jalur itu klik sekali, ya. Klik lagi, ya. Klik lagi. Oke, klik lagi. Jadi klik lepas, biarin. Nanti garisnya dia jalan sendiri. Kemudian sesuaikan dengan jalur yang akan kita tuju. Oke, enter. Ini kemudian kita kasih nama, misalkan namanya jalur city tour. Oke, save. Selesai. Nah, ini kan nanti si jalurnya akan ditampilkan pertama kali, ya, akan ditampilkan pertama kali. Kemudian nanti kita klik di bagian nama, di bagian di bagian kiri, kita drag ke bagian atas. Oke, di drag ke bagian atas, jadi dia posisinya ada di pertama. Selesai, kemudian kita edit. Nah, ketika kita ulangi ya, di sini ada gambar pensil, itu untuk mengedit gambar pensilnya. Klik, kemudian muncul di bagian atas ini ada gambar, ada slide untuk slide ya. Kemudian di detailnya ini tadi judulnya apa, kemudian di bagian bawah detail ini adalah kolom untuk deskripsi. Kemudian info box ya, info box ini apakah kita akan menampilkan info boxnya atau tidak menampilkan. Oke, nah kita harus punya stok foto sebetulnya, jadi tidak menggunakan foto orang lain. Tapi ketika misalkan kita terdesak, tidak memiliki stok foto, kita klik aja ya, kita klik di bagian kameranya. Di sini ada pilihan upload. Upload berarti kita menggunakan foto kita sendiri yang disimpan di hardware. Kemudian ada Google Image Search, jadi kita mencari gambar yang ada di Google Image. Kemudian YouTube, kita bisa mencari di YouTube. Google Drive, kemudian foto sendiri yang sudah ini your photos ini ya, foto yang sudah diupload ke Google atau yang sudah diupload ke internet, atau URL ya. URL ini kita bisa melihat, mengecek atau bisa menampilkan nanti yang ada di situs. Oke, saya akan yang paling mudah aja, kita coba Google Image Search ya. Google Image Search, kemudian kita cari Pandeglang ya, kemudian klik tombol searchnya, ini akan muncul banyak. Misalkan saya pilih satu aja. Nah ini, tapi saran saya kalau untuk komersil jangan menggunakan image yang dari Google Image Search ya. Lebih baik atau alangkah baiknya kita survei dulu ke tempat, kemudian kita ngambil beberapa foto atau bikin video, bikin vlog. Nah nanti bisa digabungkan ke situ. Oke, kemudian select. Agak lama. Nah ini prosesnya, jadi dia muncul. Nah ini di bawah title kita isi deskripsi, apa aja deskripsinya ya. Kita isi deskripsi, saya ngaco aja lah. Nah kemudian kalau sudah di bagian paling atas ya, di bagian paling atas ada tanda panah, kita klik. Ini udah selesai. Kalau sudah diklik selesai, nanti ketika dilihat, perhatikan ketika kita klik misalkan present ya, dia akan muncul di bagian kiri. Dia akan muncul apa gambar yang kita tampilkan, kemudian deskripsi yang kita ketik itu akan muncul. Oke, kalau sudah silahkan untuk Anda mencoba ke menu yang selanjutnya. Caranya adalah di bagian kiri atas itu ada tanda panah, di dekat foto akun kita, klik. Nah itu berarti kita kembali. Kemudian yang kedua, kita edit alun-alun, bagian alun-alun. Sama
sama seperti tadi, usahakan foto kita sendiri. Tapi kalau memang tidak ada fotonya, kita bisa ngambil di Google Drive. Oke, saya ngambil di Google Drive. Di kolom pencarian kita ketik alun-alun Pandeglang. Kemudian enter. Nah, ini dia. Muncul. Setelah muncul baru kemudian diklik, kita pilih mau yang mana ya, select. Oke. Informasi. Oh, error, sorry. Kita coba. Oke, select. Muncul. Oke, untuk informasi bahwa tampilan ini ya itu bisa lebih dari 3. Jadi Anda bisa mencantumkan 3, 5 gambar, itu bisa. Jadi sambil Anda presentasi, Anda bisa sambil memindahkan slide. Ya, saya coba untuk bikin misalkan 2 atau 3 lah, 3 gambar. 3 gambar, kemudian ini select. Jadi sambil yang tadi saya bilang, rencananya bagaimana perjalanan kita. Nah, nanti di alun-alun saya akan menceritakan tentang tugu, saya akan menceritakan tentang pohon, saya akan menceritakan tentang itu, dicantumin semua. Baru kemudian fotonya kita ambil dan kita pasang di presentasi kita nanti. Jadi cerita yang akan kita berikan itu akan diingatkan oleh si gambar tadi. Oke, kita kasih deskripsinya misalkan. Deskripsi ini bisa untuk diperlihatkan kepada peserta tur atau hanya untuk kita sendiri ya, deskripsinya. Jadi hanya untuk mengingatkan kita bahwa misalkan alun-alun ini dibuat tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa gitu, atau ada kejadian apa di sini. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, kita tinggal pilih panah yang ke kiri ini, back. Nah, ini yang kedua, alun-alun sudah. Kemudian kita yang ketiga, kantor bupati ya. Nah, kita edit kantor Bupati Pandeglang. Oke, enter. Nah, ini muncul ya kantor Bupati Pandeglang. Kemudian kita pilih, kita tunggu. Oke, kita masukkan lagi. Oke, nah deskripsinya pun kita isi. Misalkan ini saya nggak ngetik beneran, saya asal ngetik aja. Oke, gambar kedua nggak mau dia, kita isi yang lain aja. Oke, nah ini dia gambarnya sudah muncul, sudah masuk. Kita tinggal tunggu apakah dia mau masuk atau enggak, karena memang ada beberapa gambar yang mungkin si pemiliknya dia menggunakan PNG atau menggunakan format yang lain. Jadi si Google Google Picture juga nggak mau pusing untuk mencantumkan di situ, karena seharusnya yaitu tadi JPEG ya, tapi karena memang ada hal lain, mungkin mereka mencantumkannya format yang berbeda. Nah, saya cantumkan 3 gambar. Oke. Saya back, kemudian Kodim Pandeglang. Sama Kodim Pandeglang untuk merubah untuk membuat gambar, slide segala macam, Anda bisa klik pensilnya, kemudian Anda klik kamera, kemudian masuk kolom pencarian, Anda ketik Kodim Pandeglang ya, sesuai dengan tempat yang akan Anda buat. Oke, Kodim Pandeglang nih muncul ada. Nah, saya pilih 1 gambar. Ayo, muncul. Oke, mohon maaf karena ini sinyal di tempat saya agak kurang bagus, jadi agak sedikit lambat. Oke, muncul ada 2 gambar. Selesai, kita bikin deskripsinya ya ngaco aja. Oke, selesai. Nah, ini sudah jadi. Oke, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menjalankan? Oke, kita masuk lagi ke City Tour Pandeglang. Oke, di bagian samping New Future ini ada present. Oke, ada tombol present. Nah, kita jalankan. Kita jalan.
Oke, yang pertama ini di bagian bawah kiri ini ada table of content. Jadi kita bisa lihat table of contentnya. Yang pertama yang sudah kita susun tadi adalah jalur city tour ya, jalurnya bahwa kita jelaskan ke tamu ini loh jalur yang akan kita lewati. Pertama kita dari alun-alun Pandeglang, kemudian masuk ke kantor bupati, kemudian nanti masuk ke Kodim. Oke, sambil dijelaskan alun-alun Pandeglang itu apa ya. Nah, kemudian untuk memperbesar gambar kita tinggal klik saja. Oke, bagian gambarnya kita klik, kemudian akan muncul gambar di layar yang besar. Oke, kita close. Kemudian di table of contentnya kita pindahkan ke bagian kanan ke nomor 2. Kemudian ini makanya kenapa saya bilang pada saat pertama kita membuat titik itu di zoom dulu supaya ini jadi bisa besar, bisa langsung turun dia, meskipun di Google Earth tidak semua daerah bisa detail seperti di kota-kota besar ya, tapi setidaknya memberikan animasi. Oke, nah ini kita klik gambarnya sambil dijelaskan ini loh alun-alun Pandeglang. Alun-alun Pandeglang didirikan tahun berapa, oleh siapa, bagaimana prosesnya, sambil kita bisa memindahkan slide ya. Nah ini gambar sedang apa, jam berapa, ini apa, ada keramaian apa, kemudian klik lagi ini tugu apa ya, kita jelaskan. Nah makanya tadi itu itinerary-nya harus jelas, harus siap. Close, kemudian kita masuk ke tempat yang keempat. Oke, yaitu Kodim Pandeglang. Kodim Pandeglang. Sorry, yang ketiga tadi apa ya? Oh, kantor Bupati Pandeglang. Kemudian yang keempat Kodim Pandeglang. Nah, sama ya. Oke, kalau sudah selesai, saya mudah-mudahan ini yang saya berikan bisa dipahami oleh semua, bisa memberikan gambaran, tinggal bagaimana cara mengembangkannya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan komentar di kolom komentar di bawah video, kasih pertanyaan, nanti akan saya jawab insyaallah. Kemudian berikan saran terbaik, masukan untuk saya untuk mengembangkan situs ini. Setelah itu tidak lupa juga bagi yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe, kemudian like-nya saya tunggu, kemudian bunyikan juga loncengnya. Oke, itu mungkin sekedar kita belajar bersama dengan Guide Kak Sarung. Saya sebagai pemandu wisata merasa bahwa apa yang saya miliki, apa yang saya punya, saya akan bagi bersama dengan kawan-kawan semua, apalagi untuk tujuan mengembangkan pariwisata. Oke, terima kasih. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah-salah kata. Saya tunggu feedbacknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.